Terima kasih. Mungkin sebenarnya yang tabungnya apa masuk keluar, cuma karena nanti kembali dituntut selalu bersama, Bapak dengan kurang betulan, kita jawab dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya pada proses pembujangan yang saya sebutkan dari orang tuanya tadi itu tidaklah suatu hal yang mutlak. Hanya saja laporan yang paling utama itu seyogianya adalah orang tuanya. Tapi karena proses antara anak ya dengan peristiwa pembujangan tadi dan proses si anak ini dia lebih dekat dengan si nenek, hampir seluruh anak tidak punya rahasia dengan neneknya, itu biasanya. Nah makanya pada proses itu si nenek memang lebih mengetahui. Nah tetapi saya mengatakan orang tuanya tadi, tidaklah semua anak punya nenek. Ini maksudnya. Ya, jadi ketika nanti si anak tidak punya nenek, dia tetap merujuk kepada orang tuanya. Tetapi ketika memang si anak itu lengkap, baik dari kiri kanan sebelah ayah sebelah ibu, itu memang semua didominasi pelaksananya oleh si nenek. Karena si nenek lebih tahu tentang kerahasiaan seperti yang saya ungkapkan tadi, tentang hal anak tersebut. Makanya si nenek lebih berperan. Nah, kemudian prosesnya, pada proses pertama itu sebenarnya tidak punya batik serano, karena antara si nenek dengan si puhun tadi itu adalah masih proses keluarga. Kita tidak berhadapan dengan perangkat adat dan hukum. Kalau kita berhadapan dengan perangkat adat dan hukum, baru kita pakai batik sirih tadi. Nah itu maksudnya, karena batik sirih ini merupakan, kalau dalam bahasa Aceh Ranuk Labuan, sebagai pembuka haba, sebagai pembuka suara ketika kita bersuara di dalam publik bagi masyarakat Kelut. Jadi maka antara orang tua si anak tadi atau nenek si anak tadi menyampaikan kepada puhunnya tidak punya batik sirih. Jadi sehingga hanya penyerahan pelaksanaannya saja. Nah karena begini, karena proses pembujangan itu sudah masuk pada kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap anak keponakan. Makanya kita di Kelut ini anak keponakan itu dalam kegiatan-kegiatan baik dari turun tanah, kemudian sunat rasul, membujangi tadi sampai kepada nikah kawin, peran pelaksana kegiatan itu adalah mamung. Ya. Penanggung jawab dari akibat pelaksanaan ini menyangkut dengan baik dapat tanggung jawab dan dana, itu adalah dipegang oleh wali. Makanya dalam pembujangan ini juga diserahkan kepada puhunnya tadi. Proses pembujangan ini tadi yang pertama yang saya tahu, karena ya namanya saya laki-laki tidak pernah ikut, ya kalau gitu. Ya, yang saya tahu itulah nanti diberitahu kepada si anak bahwa pada hari ini dia sudah dihitung mumayyiz, akhir balik, ya, memberi batas kepada dia seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dia masuk ke dalam kategori remaja yang barangkali ketika bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrim sudah dihitung tidak boleh. Kemudian dia terbebanlah kewajiban-kewajiban secara keagamaan ya kepada pribadi yang bersangkutan. Itu maksudnya. Jadi prosesnya adalah nakih kodawang. Nah, kalau masa anak-anak dia cukup memakai sarung hanya sebatas perut, tapi pada hari-hari selanjutnya dia sudah memakai sampai ke dada, artinya sudah menutup dadanya. Kalau dulu kita di Kelut nggak seperti ini pakaian kita dulu. Kelut gereno dawang anak bujang, ini berbeda. Nah, jadi tidak atas kado.
Ini kira-kira sebagai penjelasan tentang pada poin pertama. Kemudian poin pertanyaan kedua menyangkut dengan apakah kegiatan tersebut di semua Kelut. Benar, semua masyarakat Kelut memiliki proses pembujangan ini. Hanya saja sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asrati tadi, karena kebudayaan ini sudah dalam pandangan kemasyarakatan kita yang sudah modern, yang sudah agak modern, jadi sudah ada pandangan remeh terhadap peristiwa tersebut, seolah-olah sudah tidak ada pentingnya. Ya, artinya kalau dia sudah gadis ya sudah begitu saja. Sama prosesnya dengan menyerahkan anak kepada guru, sama halnya dengan menyerahkan anak laki-laki kepada ketua pemuda. Kalau dulu itu pakai bantai dulu, ya, menyerahkan anak laki-laki bahwa dia sudah masuk, sama dengan anak perempuan tadi. Kalau anak perempuan tadi disebut membujangi, kalau anak laki-laki nyerahkan bodoh-bodoh, pertanda bahwa dia sudah masuk balil, dan dia sudah masuk dalam kategori pemuda, bukan lagi remaja, bukan lagi anak-anak. Itu maksudnya. Itu pakai bantai sirih, menyerahkan kepada pimpinan organisasi, sama dengan proses-proses pembujangan tadi. Setelah dibujangi, dia diserahkan kepada ketua ketua anak bujang, ya. Ketua anak bujang ada persatuannya dulu, diserahkan dia. Setelah diberi nasihat, sama dengan pemuda tadi, maka diberilah nasihat, baik nasihat keagamaan maupun nasihat-nasihat yang bersifat sosial dalam kehidupan sosial. Itu kita sampaikan kepada masyarakat. Pada dasarnya pembujangan ini ada di seluruh wilayah Kelut, ada pada masyarakat Kelut. Hanya saja tergerus keadaan, tergerus zaman, sehingga itu hampir punah dalam kehidupan kita. Barangkali bisa dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah kenapa prosesnya di hari raya. Jadi waktu di hari raya itu momen biasanya dilaksanakan di rumah tempat nenek. Jadi kenapa di tempat nenek? Pada umumnya pada hari raya seluruh anak nenek itu berkumpul di tempat nenek. Baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu pasti berkumpul di situ. Jadi di antara keluarga itu yang bisa menasehati setelah dilaksanakan proses naikkan pinggang tadi, maka duduklah bersama dalam proses mendidik si anak itu tadi. Artinya diberi nasihat waktu itu. Jikalau itu dikatakan yang wajib, dikatakan yang makruh, dikatakan yang sunat, dikatakan yang haram, hukum yang 5 di dalam agama itu dijelaskan semua kepada si anak. Hukum di dalam Islam itu kan ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Itu dijelaskan semua kepada si anak, baik dari segi perbuatan ataupun dari segi pergaulan. Hukum itu diberitahukan kepada si anak dalam rangka mendidik si anak tersebut agar terjadi proses waktu dia menuju sebelum berkeluarga, akhlaknya itu sudah tertutup. Sedemikian yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proses menaikkan pinggang itu siapakah sebenarnya yang memegang kainnya? Pertanyaannya satu, buburnya kah atau neneknya kah? Gitu. Kedua pertanyaannya, ketika saya bertanya kepada nenek saya, ini kah sama ragu? Seperti itu, nenek saya menjawab, lah, sekarang perempuan bina. Terus saya tanya lagi, apa yang latar belakangi sehingga menaikkan daulat memujang ini, sehingga saya menjawab menaikkan hukum pinang, tidak hukum pinang. Hal apa yang latar belakangi sehingga istilah itu keluar? Hukum pinang, hukum pinang. Oke, hukum pinang. Hukum. Oke, kita mau hukum.
Home Bina. Kan ada kantor umum bina kan nak sok skem jamu ya kami. Dari kakak wedding cerokok, kalau kakak cerokok aku skem jamu tu. Tadi juga semuanya. Sehingga aku penasaran lah. Maksudnya itu kan topik yang memang ini. Aku mantap kan mulai prosesnya. Karena di kalau kadang dalam proses mana. Nah, lagi gimana? Terima kasih. Itu sebenarnya kita memakai istilah halus karena begini, karena dalam rangka pelaksanaan pembujangan itu pada seorang anak yang masih yang masih labil, pemikirannya masih belum tahu tentang kedewasaan, sehingga biasanya kalau kita berterus terang itu dia kurang mau. Nah, sama dengan suatu pelarangan, kalau kita sebutkan secara langsung barangkali si anak kurang patuh dia, tapi kita buatlah istilah lain. Nah, salah satu contoh tandok detanggu murutuli kepala isi sekitar balok, aku bisa sedang ya turun, aku pernah tidak balok. Nah, tapi itu merupakan istilah agar suatu pemberitahuan hal tersebut ada semacam dalam pikiran kita, ada balok ini berbahaya, balok ini mengerikan, artinya kita ke atas cepat. Kemudian makan di bawah pintu, kalau anak baru dibilang nak terima susu. Nah, jadi kalau kita sebutkan secara jangan makan di pintu, susah orang lewat begini nanti terinjak. Karena kita punya alasan. Oh, kalau orang lewat nanti saya tarik piring saya, masih ada alasan. Tapi kalau kita sebutkan dengan alasan tidak nggak terima susu, tidak diterima orang pinangan dan segala macam, ada perasaan takut, ada perasaan sesuatu yang yang ditakuti di situ. Nah, sehingga kita lebih percaya. Sama dengan hal ini tadi. Kalau kita sebutkan sikit kebujang itu di me, kekunaki pada wakafna, betul, nabaroan. Nah, tapi dengan alasan yang sedemikian, dia masih terbujuk. Apa itu rungkung pinang yang barangkali dalam pikirannya tidak berbahaya dan tidak merupakan sesuatu penyakit. Jadi dia tidak merasa keberatan. Pada saat itulah kesempatan pelaksanaannya. Dan untuk melaksanakannya pada dasarnya yang paling prioritas itu adalah puhunnya. Ya, namun tapi karena kedekatannya dengan neneknya itu biasanya lebih, maka disertailah dengan nenek. Artinya di situ antara puhun dengan nenek melakukan kerjasama agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Demikian. Terima kasih. Barangkali ini sudah banyak sekali pertanyaan, walaupun ringan tapi sudah berbilang. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Asari untuk pertama jalan apa yang saya tahu bisa jelaskan. Yang pertama menyangkut dengan pelaksanaannya tadi. Yang pertama sekali, proses pelaksananya itu kalau saya tidak salah pernah saya dulu mendengar, cuma karena ini prosesnya ini semua dilaksanakan oleh kaum perempuan, tidak ada terlibat kaum laki-laki di dalamnya. Jadi sehingga kami secara pribadi kurang tahu persis bagaimana proses detailnya. Hanya saja mendengar dari cerita-cerita dari kaum perempuan atau dari nenek-nenek lah. Prosesnya yang pertama dipanggil si anak, kemudian dibawa ke rumah puhunnya, atau dua-duanya bisa menjadi puhunnya datang ke rumahnya atau si anak datang ke rumah puhunnya, itu dua-duanya boleh. Yang pertama tadi sudah kami jelaskan yang bahwa dalam kegiatan-kegiatan hal tersebut itu prioritas pelaksanaannya adalah puhunnya.
Kalau nanti dalam hal-hal kedua yang lain itu makmonya. Jadi disebut dengan rungku pinang tadi, ini menyangkut dengan adat dan resam kita. Kebiasaan masyarakat dulu itu adalah makan sirih. Artinya setiap orang yang sudah makan sirih itu dianggap sudah tua. Jadi ada istilahnya disebutlah menggojang ini masuk kepada pintu dewasanya, bahwa melambangkan dia sudah tua. Dengan bukan dalam arti tua umur lanjut usia, tapi dalam arti dia bukan anak-anak lagi. Maka sebutannya adalah rungku pinang tadi. Nah, artinya dia sudah masuk kepada orang dewasa yang sudah makan pinang begitu. Kemudian yang kain yang dibalutkan ke tubuhnya itu sebatas dada, itu bermakna bahwa dia adalah sudah wajib menutup aurat. Ya. Kenapa harus kain? Kenapa tidak baju? Karena lumrahnya karena pada waktu-waktu zaman dahulu umumnya masyarakat kita tidak pakai baju dasteran. Ya, umumnya ada namanya, kalau perempuan itu yang sudah dewasa namanya baju silung belango. Kemudian baru ada dawak. Kalau dawak itu kain kain yang diapakan ke pinggang, kain sarung atau kain panjang dan sebagainya. Jadi itu disebut yang dilengketkan ke disebut dawak. Nah, dawak bagi laki-laki itu biasanya di perut, sama kita pakai ke Jumatan. Tapi dawak bagi perempuan itu sampai di atas dada. Itu adalah melambangkan bahwa batas-batas aurat yang perlu ditutupi. Nah, walaupun memang aurat perempuan itu sampai ke bagian kepalanya, tapi kan tak mungkin kain itu ditutupkan dalam itu ada jilbab dan kerudung dan lain sebagainya. Tapi itulah sampai ke dada tadi. Kemudian pembiayaan pada proses pelaksanaan ini, setahu saya setelah dia dilaksanakan nangkih dawak tadi, itu ikatnya bukan seperti kita ikat kain sarung yang model dulu. Nah, diikat, memang keras diikat. Artinya melambangkan bahwa tutup aurat terhadap perempuan itu memang wajib hukumnya dan tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ikatnya itu diikat ikat ya seperti ikat tali begitu. Nah, itu makna dasarnya. Kemudian setelah dilaksanakan itu ditaburi dengan beras. Artinya kalau dengan beras ini semacam memberikan semangat, ya, semacam kita memberikan semangat kepada si anak agar kedepannya dia mampu melaksanakan amanah-amanah yang akan kita sampaikan kepada dia. Pertama sekali setelah itu kita beri nasihat, baik nasihat keagamaan maupun nasihat tentang kehidupan sosial yang akan dilaluinya ke depan. Nah, itulah barangkali apalagi tadi tentang pembiayaan. Makanya pelaksanaan itu dilangsungkan atau dikerjakan atau dilakukan di setiap lebaran. Ini ada beberapa hal di situ. Yang pertama sekali, pada waktu lebaran kita tidak mencari biaya yang khusus. Kue sudah ada, nasi sudah ada, bahkan seluruh fasilitas makanan di situ sudah lengkap. Kemudian terhadap keluarga kita pun pada saat lebaran itu sudah berkumpul. Nah, ada kita nanti panggil lagi gitu. Karena kita sudah berkumpul di suatu tempat. Baik dari segi makanan sudah tersedia, baik dari segi keluarga orang-orang yang seharusnya terlibat dalam pelaksanaan pembujangan itu sudah berkumpul di situ. Nah, itulah makanya momennya diambil pada lebaran. Artinya banyak keuntungan-keuntungan, banyak manfaat-manfaat yang dilaksanakan pada momen lebaran tersebut. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Terkait ini?
Ya, dampak negatifnya kenapa nggak begitu familiar lagi sekarang, Pak? Ini barangkali sama yang saya disampaikan oleh Pak Asradi tadi, karena kita sendiri sudah tergerus dengan keadaan. Dan saya perhatikan, saya amati dari SMA memang sudah suka dengan budaya. Saya amati orang Kelut ini suka dengan hal yang baru, suka dengan hal yang baru, meniru yang baru, sehingga tidak merasa mencintai dengan hal-hal yang lama. Itu apa ya? Salah satu contoh. Ya, ini maaf mungkin mahasiswa ada yang nanti kena ini. Dalam bahasa kita bahasa Kelut, tapi kalau sudah di Banda Aceh, bahasa Indonesia ya. sama kawan sama orang sekampung bahasa Indonesia. Ada perasaan gengsi bahwa kedaerahan nampak jelas daerahnya ada perasaan gengsi dia. Saya tahu orangnya di sini banyak, yang seleting saya dulu ada orangnya itu. Demikian juga pakaian. Padahal pakaian seperti ini, sisir yang kayak monyet itu, sudah tahu itu sisir cangkur keruh. Mana? Keriang atau kasih sikat begitu cangkur keruh, tapi arok kan kalau cangkur keruh. Itu salah satu contoh bahwa kita lebih mencintai budaya-budaya baru, hal-hal baru ketimbang budaya kita yang lebih agamis sebenarnya. Sampai ke pinggang celana, kita perhatikan kita di sini. Pinggang celana yang molor. Padahal kita pinggang celana kita dulu pakai tali, pakai ikat pinggang yang serpit. Beli yang pinggangnya ini yang molor ke bawah, Pak. Jadi waktu kita menghidang jongkok gini, maaf ya. Nah, itu prinsip kita. Artinya saya perhatikan kita sebenarnya ada keuntungan di situ, Pak. Ada keuntungannya, orang Kelut mudah beradaptasi. Itu keuntungannya. Alhamdulillah kemanapun orang Kelut masuk. Nggak ada diskriminasi, nggak ada dia. Oh masuk orang Takengon sini, oh itu orang Takengon. Nggak ada tuh. Orang kata Jane, orang Jetaranda. Orang Kelut pun juga masuk ke komunitas orang lain. Alhamdulillah mampu beradaptasi. Tapi inilah kelemahannya, dampak negatifnya ketika melihat dan mendengar kemudian menerima hal-hal baru, cepat larut dalam hal baru sehingga meninggalkan budaya sendiri. Bukan ini saja yang sudah terjadi, seperti yang saya sebutkan tadi, membujangin ada lagi, menyerahkan anak ke ketua pemuda ada lagi. Masuknya sendiri, merasa dirinya sudah muda, udah masuk tidur asrama. Padahal diserahkan itu, ada amanah kepada ketua pemuda, ada amanah kepada si anak. Kemudian menyerahkan anak ke guru ngaji. Itu kalau saya dulu ada lidi 7 buah lidi dulu diserahkan orang tua saya ke guru ngaji. Ini anak saya, Pak Tengku, Pak Ustadz, ini kalau nanti dia nggak patuh, nggak taat segala macam, nah ini lidi pemukulnya. Sekarang mana ada lagi? Kalaupun nanti ada lidi sama Ustadz itu mukulnya, orang tuanya yang sibuk ngadu ke polisi dan segala macam. Begitulah tanggung jawab orang tua pada zaman itu menyerahkan anaknya ke guru ngaji. Itu yang tertinggalkan juga. Kemudian satu lagi, ngulih kau. Minyak mereka yang mati ya. Mulai kembali jangan nak berundang dengan kembali nak lagi. Misalnya, contohnya saya meninggal atau istri saya yang meninggal. Katakanlah misalnya saya yang meninggal dulu. Jadi tinggal istri saya masih muda di segala macam. Kemudian saya ada meninggalkan anak. Itu kepala desa, istri saya itu diserahkan tanggung jawabnya kepada adik atau abang saya yang sewali. Namanya ngulihko bewali si suami. Agar apapun nanti peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga saya, itu mutlak tanggung jawab adik dan abang saya yang sewali-wali. Kemudian kalaupun nanti istri saya itu bertemu dengan adik saya atau bertemu dengan abang saya, masyarakat tidak tahu karena sudah diberitahukan pada malam ke-27 itu.
Kalau nanti misalnya si fulan ini bertemu dengan ini, kami harap bermasyarakat jangan ada suzon, jangan ada tuduhan ini. Karena sesungguhnya kehidupan keluarga ini sudah kami serahkan kepada si fulan. Arti tahu kami kekelian. Jadi kalau nanti istri saya berkomunikasi dengan adik saya laki-laki atau abang saya laki-laki, orang tidak heran lagi. Karena memang sudah tanggung jawab mereka terhadap kehidupan keluarga saya. Itu pun sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada besok pertemuan lagi seperti istri Mak ini tadi, itu besok orang melamarnya itu ke adik atau abang daripada Mak ini, orang melamarnya. Jadi kalaupun istri saya misalnya mau menikah lagi, adik-adik saya ini yang mencarikan, yang melaksanakan. Makanya ketika nanti datang pengganti, katakanlah pengganti saya tadi, itu biasanya disebut oleh adik saya pengganti abangnya yang hilang. Makanya keakraban itu tetap terjalin. Tidak, ini kita kan meninggal seorang laki-laki, istrinya mau kawin lagi, yang laki barunya ini tidak connect lagi dengan apa? Oh, dengan keluarga mantan suaminya. Kalau dulu nak diikat ini, lahirlah kata disebut yang Marubi disebut oleh kenombu yang laki nona ini, jadi pengganti, jadi terikat keluarga baru dan kembali. Sekarang ada lagi. Satu lagi, setiap orang Sumandu kemari kawin dengan orang Kelut. Kalau itu lewat tempat tuan ke sana, itu biasanya diambil menjadi anak ini oleh keluarga dekat. Kalau dia laki-laki masuk kemari, itu diambil oleh keluarga dekat dari si istri. Nah, disebut mendendak mahu ni anak baru, iuk ni anak baru. Jadi yang laki-laki juga disebut. Misalnya kita contohkan misalnya si ketua, bukan orang sini, katakanlah orang Melabu, kawin kemari, ada istrinya orang Kelut, keluarga orang Kelut menyebut dia anak di sini, atau si perempuan juga masuk kemari. Apa maknanya? Karena ketika nanti terjadi suatu permasalahan bagi seorang yang Sumandu kemari, ada tempatnya mengadu, ada tempat pelariannya, ada tempat dia curhat, ada tempat dia minta nasihat dan segala macam. Nggak lepas begitu saja, Pak. Nah, ini kadang-kadang kalau nggak terjadi demikian, dia kan nanti begitu terjadi lari terus ke kampungnya, karena di sini nggak ada yang memberikan perlindungan. Tapi kalau ada hal yang demikian, ada orang yang melindunginya, ada orang yang memberi nasihat, ada orang yang peduli terhadap kehidupannya. Ini pun juga sudah terlupakan. Ya, termasuk bualangan yang insya Allah hari Jumat ini akan kita laksanakan di Pendopo Bupati. Di sini sudah diabaikan juga. Nah, Mbobo halangan itu lahir ketika si anak disunat rasulkan di rumah walinya, bukan di rumah mamonya. Untuk menghormati mamo, maka dipinjam anak senat itu dari rumah orang tuanya, dibawalah ke rumah mamonya, ke rumah nenek mamanya. Dari rumah nenek mama inilah diturunkan si anak itu ke rumah walinya tempat dia bekerja tadi. Maka di situ ada serah pemamuan. Karena si anak dikerjakan di rumah walinya. Yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah mamunya. Agar mamunya ini tidak sungkan-sungkan dalam melaksanakan suatu kegiatan di rumah walinya, maka diserahkanlah pemamuan itu. Yang pada hakikatnya diserahkan itu adalah rumah, tempat, kemudian biaya seadanya. Maka di dalam penyerahan itu rumah lek sebengkaban tahu, kemudian kena beras lek sejemput, dan segala macam peralatan. Ini membekas mereka dari Pudiari Sobonadom, dari belakang sampai ke depan. Apa hal-hal yang hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, yang perlu kompromi, kepada sebulan tempat wawancaranya, kepada salah satu wali yang ditunjuk. Apapun terjadi risiko segala macam, kepada sebulan nanti tempat mengadunya. Nah, itu makanya itu pun kadang-kadang sudah banyak terlupakan. Karena sudah menganggap dia semua. Kita sudah penelitian segala macam itu. Jadi kenapa itu ditinggalkan? Karena kita sudah tidak merasa penting lagi. Menyerahkan kepada guru sudah kita antar, ya sudah ngaji. Karena gurunya kita bayar. Kalau dulu enggak. Paling kita bantu nanti turun ke sawah.
panen dan segala macam. Minyak lampu kali. Minyak lampu. Kalau sekarang kita kan sudah bayar. Nah, tidak ada lagi penyerahan ini itunya. Makanya sering terjadi ketika guru memarahi si murid terjadi konflik. Jadi sedikit ketua kan? Ya, silakan. Kami izin menanyakan, apakah pernah nggak kita membuat inventarisasi mana yang budaya-budaya sebagaimana yang ketua sampaikan tadi, mana yang masih dipertahankan, masih kadang-kadang ada yang berjalan, ada yang tidak, dan sama sekali berarti ada 3 kategori ini. Nah, dan sama sekali yang tidak dilaksanakan lagi. Nah, gitu loh kan. Jadi apakah ada? Maksudnya kalau seandainya ada, ini menjadi bahan bagi kita untuk melakukan evaluasi, dan itu menjadi PR kita bersama. Mana yang kadang dilaksanakan, kadang tidak, itu kita upayakan. Kemudian yang hilang sama sekali itu terus kita munculkan. Kalau seandainya memang belum pernah ada, ini menurut kami perlu menjadi rekomendasi dari seminar ini. Baik Pak, ini kebetulan saya bawa ringkasan materi ini kebetulan waktu kita seminar di festival Kaulah Muda ini yang tadi diadakan tentang Skoro pada tahun 2019. 20. Di antaranya Pak, bisa sebutkan nanti saya checklist mana yang nak dibawa. Yang pertama kenduri dalam arti syukuran. Kemudian hajatan lain ini enggak masalah. Kemudian turun tanah atau turun air anak. Di situ ada acara pertama pecicap. Pecicap ini itu menyediakan seluruh makanan, kue dan segala macam sampai ke paha ayam, sampai bunga cempaka, ada cincin emas, ada sisir, ada minyak semprot, ada cermin dan segala macam. Itu peralatannya. Kemudian silek, bersilat di halaman. Nah, itu untuk melatih, dan ini sering tidak dilakukan karena ini bukan merupakan suatu persyaratan dalam turun tanah, tapi ini adalah pecicap dan mensilek ini dilaksanakan bagi siapa yang mampu, bagi yang tidak mampu dan tidak merupakan pelanggaran adat karena ini resam kan. Nah, ini yang sudah hampir sudah hampir tinggal. Ada kendalanya juga, bukan perayaannya saja tidak dilakukan oleh masyarakat, tapi pelaksana mensilek ini pun sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kami di kampung dulu kakek si Mukhlisin. Nah, itu pendekar kami di kampung. Nah, asal sudah turun ke air, mensilek sudah ada. Karena kakeknya pendekar dari muda. Nah, ini sudah ada lagi beliau, ada turun, ada beberapa orang. Tapi ini pun sudah agak langka. Kita sering tidak mau lah begini dan macam. Kemudian masuk ke cara sunat Rasul. Nah, ini yang sering tinggal bebualangan tadi. Bebualangan sering tinggal. Ada sebahagian yang bawa, karena ini juga tidak merupakan pelanggaran adat Pak. Ya, boleh bawa, boleh tidak. Kalau enggak ikut, enggak apa-apa. Tapi ini juga merupakan rangkaian. Kemudian ngambah pegenopan, mbah kenurian. Ini pun juga sudah langka ini. Kalau dulu bawa kenurian misalnya ipar kandung, itu biasanya bawa kambing Pak. Kambing 1 ekor masih ada sekarang. Tapi ini juga sudah sudah hampir hilang karena sudah terjadi perubahan pola pikir. Kalau dulu memberikan bantuan kenduri seekor kambing dengan segoni beras segala macam, itu memang betul-betul ada tuntutan di belakang hari. Jadi sekarang sudah banyak yang ngomong. Misalnya saya bawa kambing ke ketua karena saya keluarga dekat. Ketika nanti dia tidak bawa kambing saya, dulu sudahlah saya tanam. Nampaknya sudah jadi sudah menjadi ocehan. Nah, makanya sekarang sudah merasa keberatan masyarakat. Padahal dulu tulus ikhlas itu.
Begitu rapat ini mama segala macam, nanti rombongan ini mama mau undang ke tempat kenduri yang kita maksud, itu bawa seekor kambing, beras 1 goni, pinang, kelapa, dan lengkap seluruhnya. Ini yang barang yang ditinggalkan. Kemudian namat pembacuan. Nah, ini banyak kendalanya karena si anak sunatnya sendiri belum tamat ngaji. Maka sering dilupakan. Nah, ini Pak, ini yang banyak yang dilupakan. Kemudian nyusuk tadi yang dijelaskan oleh Pak Asradi tadi. Nggak pakai nyusuk lagi, langsung aja nyusuk sendiri. Buatnya acara kami begini, udah selesai. Apalagi yang memang terpaksa dibawa ke paket. Nah, jadi ini ya yang sering tinggal waktunya. Kemudian banyak memang hal-hal yang demikian, sampai termasuk menyerahkan anak ke guru macu tadi, menyerahkan anak laki-laki ke rangkang mudu, mujangi anak guru tadi, kemudian nyebut anak tadi yang orang Sumando masuk kemari. Nah, itu kita kurang perhatian sekarang. Karena begini, karena juga ada dampak ketika si anak sudah kita sebut menjadi anak, lantas si anak ini kurang peduli dengan kita. Jadi sudah kita mencontoh, si Bulan dulu sudah sebut Asradi jadi anaknya, sampai ke rumah pun tak dia, pedulinya pun tak. Jadi tidak ada balaja. Jadi sehingga masyarakat sudah merasa enggan, tidak ada artinya seolah-olah. Padahal dulu tidak. Begitu disebut jadi anak, yang betul-betul persis seperti anak, bahkan sampai tapak rumah dikasih. Nah, begitulah kentalnya rasa persaudaraan pada waktu itu. Kemudian nasihat yang apa tadi, yang sehat keluarga terhadap musibah kematian tadi, yang mulih ke tujuh kali. Itulah beberapa hal yang sering ditinggalkan, karena ditinggalkan itu tidak punya sanksi. Jadi kemudian kita menganggap bahwa kebudayaan itu sudah tidak laku lagi di zaman modern ini. Barangkali demikian. Jadi terkikisnya budaya kita itu lantaran sosial budaya kita tidak lagi muncul ke permukaan. Nah, kenapa sedemikian? Itu contohnya kayak dibilang Ma'u tadi, ada istilah bawa kenduri. Kalau yang dekat tadi bawa kambing, bawa apa kayak gitu, bawa kawan kayak gitu kan. Jadi kita ini ada yang menikah keluar daerah. Nah, jadi keluar daerah ini kan cenderung tadi dibilang Ma'u tadi, kita kelut ini lebih cenderung suka sekali meniru budaya baru, kebiasaan baru. Jadi nanti kalau Ma'u ini pergi nikah keluar daerah, kalau kami di daerah sana, ini Ma'u ini kan cerita. Kalau kami di daerah sana itu waktu mau kenduri itu memang sengaja diumumkan dari sebulan sekian, dari sebulan sekian, dari sebulan sekian. Besok kalau dia mau kenduri begitu juga lagi. Nah, jadi seolah adalah istilah kalau ini ada hitung-hitungan lah gitu kita bilang. Kalau kita keluar nggak ada istilah hitung-hitungan. Jadi istilahnya memang benar-benar tulus ikhlas dari hati nurani kita masing-masing untuk membantu daripada saudara kita tersebut. Ini kita ambil ciri khasnya, kita ambil pelajaran dari waktu Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Waktu Nabi kita hijrah ke Madinah, tidak ada membawa sesuatu apapun. Tetapi sesampainya Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah, dia seperti sampai ke negeri sendiri. Semuanya sudah difasilitasi orang Madinah. Tempat tinggal dikasih, apa dikasih, semuanya dilengkapi. Nah, mengikut daripada itulah, maka sosial budaya di Kulit itu dulu diajarkan oleh orang tua seperti itu. Nah, tetapi karena seiring dengan kemajuan zaman, yang sekarang ini sedikit-sedikit nilainya uang, sedikit-sedikit nilainya rupee, asal bergerak saja udah RP. Nah, sudahlah kayak gitu sampai sekarang. Kayak gitu apapun yang kita, kalau dulu ada istilah utang tidak bertumbuh. Itu istilah, kalau kita dulu ada istilah utang nak tunggu. Nah, kalau sekarang ini nampaknya apapun yang kita kasih itu harus pamrih. Apapun yang kita kerjakan itu harus pamrih. Tidak ada lagi yang tanpa pamrih.
Itulah makanya terkikis budaya kita belum itu. Karena sosial budaya kita sudah tidak lagi tertanam dari benih yang anak-anak generasi kecil kita sampai sekarang ini. Itu sebenarnya penyebabnya. Mungkin itu saja. Jadi itulah tadi di pertama ada kami bilang resam, adat, ada tingkatan. Jadi yang namanya resam ini, kalau istilah kita di Klut dikatakan cacat di adat, utang di junjung, cacat di resam, upat mencacian kedengkohan. Nah, jadi yang dinamakan resam itu adalah kebiasaan, tetapi yang dikatakan dengan adat itu adalah merupakan sebuah aturan. Aturan kalau istilah sekarang dibilang kanon. Nah, jadi kalau adat itu adalah kanon, tapi kalau yang namanya resam itu adalah tradisi, Kebiasaan. nah, jadi yang nama tradisi itu setiap kebiasaan yang hilang paling-paling yaitu 2-3 hari agak susah kita mendengarnya atau agak kurang connect kita mendengarnya atau terganggu kita mendengarnya. Tetapi setelah 2-3 hari itu akan jadi kebiasaan, tidak akan hilang begitu saja. Nah, dulunya kalau tidak dilaksanakan pembujangan, tidak dilaksanakan penyerahan anak muda kepada ketua pemuda, itu dulu terdengar pembicaraan dari masyarakat. Mulai hari ini adalah satu begini, mulai hari ini adalah satu bujang tidak, bukan begini begitu, mulai adalah satu. Tetapi karena tidak ada denda kalau untuk ke tradisi ini, maka itu akan hilang sebegitu saja. Nah, jadi makanya lebih tingkatan, tapi yang dimungkot kanon ini, yang dimasukkan dalam kanon itulah adat. Karena adat ini sudah ada pemangku adatnya. Siapa yang melanggar adat, maka istilah itu keluar di Greco melangkahi adat atau nendok benda haram adat. Ada dendanya, ada sanksinya. Tetapi kalau resam ini tidak, cuma omongan daripada pihak sebelah, omongan daripada masyarakat, karena tidak sesuai dengan kebiasaan. Nah, itu cuma. Tapi kalau omongan tidak sesuai dengan kebiasaan ini, 1, 2, 3 hari atau sampai 1 minggu hilang begitu saja. Nah, itulah makanya kebiasaan kita walau nilainya mendidik, tetapi bisa sirna dan hilang ditinggalkan begitu saja. Itu dia. Ya lanjut. Terima kasih karena arahnya ke kegiatan kami. Jadi saya cerita dulu ya. Masalah adat ini yang setahu saya ya. Kalau sesuatu itu dipaksakan gitu, harus dipaksakan gitu, itu bahasanya, bahasa ilmunya. Paksakan sesuatu pada seseorang itu agar dia belajar. Apabila dia belajar karena terpaksa, itu akan menjadi kebiasaannya, benar ya? Paksakan dulu ya. Itu sebenarnya intinya. Setelah dia terbiasa, lama-lama akan jadi budaya. Contoh, sekarang ini kita kan ada paksaan, seperti yang ada beberapa budaya tadi, ya Pak, kegiatan tadi nggak perlu dipaksakan. Kalau mengerjakan tidak ada masalah, yang dikerjakan tidak ada masalah. Nah, timbul lagi masalah pada saat dikerjakan, timbul cabang-cabangnya gitu. Seperti yang tadi memunjangi tadi, ada porsi ini, ada porsi sana, ada porsi dari Klut Tengah, lebar. Dari tadi baru saya dengar kata-katanya dari Bapak ini, rahasia, gitu. Baru sekali. Itu ada istilahnya, memujangi itu rahasia sifatnya. Tidak boleh orang yang tahu banyak, gitu. Itu di Klut Tengah itu saya dengar informasi. Itu hasil penelitian orang saya baca ya. Walaupun definisinya kurang, tapi di sini narasumber tadi tidak ada kata-kata rahasia khusus makmur banyak orang gitu ya, karena dia kompromi menjangi itu, makanya disampaikan secara ya untuk kalangan perempuan aja, keluarga gitu ya, itu salah satunya. Nah kemudian mengenai ini, mengenai kebiasaan dan mengenai kegiatan kami ya, terus terang kebudayaan ini lain dari yang lain, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
itu udah pasti anggarannya seputar waktu masa-masa 5 tahun yang lalu itu setiap sanggar itu diberi pembinaan itu, ya, diberi pembinaan. Artinya uang pembinaan itu entah pembinaan apa saya nggak tahu. Tetapi semasa sekarang ini apalagi masa COVID itu nol semua. Ya. Malah di kegiatan kami hampir sama sekali nol. Kami pernah beberapa hari yang lalu pernah diundang ke Lampung. Itu undang Bapeda Provinsi Aceh untuk membawa pokok budaya daerah. Pokok budaya daerah. Jadi di situ di kami ini karena tidak ada anggarannya tidak ada nih. Jadi saya coba memberikan konsep data. Misalnya seperti ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ini ada budaya-budaya di Kuala Timur. Tidak mesti budaya itu yang masih ada, tapi juga yang tidak ada lagi gitu. Artinya konsepnya ini, misalnya seperti apa Pak yang mulai bilang tadi Pak? Menyerahkan Apa silat tadi Pak? Silat waktu sunat Rasul. turun tanah. Nah, turun tanah gitu ya, silat itu kan hampir hilang itu. Itu tetap kami inventaris itu. Statusnya apa? Sudah langka, sudah hilang gitu. Misalnya ada Munjangi, sangat jarang gitu. Yang penting kami inventaris itu. Kami inventaris apa-apa yang pernah ada di Aceh Selatan ini, terutama di Kuala Timur itu. Nah, itulah masalahnya sekarang. Data-data itu tidak ada. Memang banyak. Data-data tidak ada. Itu pertama. Yang kedua, bagi saya kan baru Maret kemarin, berpikir seperti ini. Tahun depan, tahun 2023 bulan Agustus itu ada Pekan Kebudayaan Aceh. Pekan Kebudayaan Aceh bukan main tanggung, uangnya berapa keluar itu. Kenapa nggak kita buat Pekan Kebudayaan Aceh Selatan atau Pekan Kebudayaan Kulut? Itu lebih bermanfaat dibandingkan ke sana. Kenapa? Kosnya. Maka kita pergi membuang uang ke daerah orang, gitu ya. Membuang uang kita dapat nih dari pajak-pajak yang ada di masyarakat yang ada di selatan. Sementara uangnya kita buang keluar itu. Saya nggak setuju itu. Artinya kita buat seperti yang Pak Camat tadi, dalam rangka HUT Kuala Timur yang ke-20 kita akan buat gitu. Kan itu Pak Camat tadi. Nah itu artinya uang yang ada, uang di luar ditarik kembali gitu. Kita pikir kos juga bisnis juga ya. Nah, itu. Artinya masyarakat Papatuan, masyarakat Suku Salam datang ke Kuala Timur membelanjakan uangnya kan gitu ya. Bukan hanya budaya kita naikkan juga, tapi ekonomi berputar juga. Kita enggak. Makanya saya sangat support tadi. Nah, seperti yang Pak Camat sampaikan, dalam rangka Kuala Timur yang ke-20 akan membuat acara ini secara saya bukan 1-2 orang. Nah, masyarakat harus sambut, jangan hanya Pak Camat aja. Artinya mereka tinggal di Kota Padang, kemari pulang lagi ke sana, atau mereka Papatuan pergi, tidak ada yang mengikat mereka di sini. Seperti misalnya seminar Raja Leluhur. Seminar bagaimana proses kolosal Raja Leluhur. Nah sekarang tolong dukung bukan berarti support acaranya aja. Setidak-tidaknya kan masyarakat yang berjualan di tempat-tempat acara itu tujuan utamanya. Nah seperti saya sampaikan tadi, makam Raja Leluhur, orang berziarah di situ. Nah berziarah langsung pulang. Berapa kali setiap hari pahlawan orang dari Papatuan berbondong-bondong dengan Pak Bupati sampai ke sana. Tidak ada apa-apa, cuma untuk menghadiri seremonial itu. Masyarakat apa? Seharusnya masyarakat berjualan, jadi sana nggak masalah. Air ini, air sana, beli aqua, minum, warung, ekonomi masyarakat berputar. Itu yang tujuan utamanya. Budaya kita naikkan, itu. Nah, jadi itu.
Jadi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu memang dari masih di pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sampai ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan harapan ada subsidi dana untuk bantu-bantu budaya ini, itu masih boleh dikatakan tidak ada. Kalau seandainya datang ke Dinas Pendidikan, katakanlah datang ke ruangan saya, itu sama sekali tidak ada ruang, tidak ada orang. Ingat, pepatah mengatakan ya, semakin banyak orang datang ke pasar, walaupun dia nggak belanja, begitu tetap ada. Gitu. Ini nggak ada datang apa? Kita buat pasar misalnya di Tanah Bumbu sana, nggak ada apa-apa, nggak ada orang berkunjung ke situ, tidak ada kunjung. Walaupun pasar terbuka, kalau nggak ada orang gimana? Nah itu dia. Itu barangkali selama ini karena Covid saya jadi, oke saya terima alasan Covid. Refocusing, artinya pemotongan dana besar-besaran untuk ke bagian kebersihan corona ya. Nah itu. Nah kemudian yang saya lihat, ya, tahun depan baru cerah sedikit. Kenapa cerah? Ada anggaran untuk PKH. Anggaran PKH ini musibahnya luar biasa. Semua pihak akan tertuju pada Dinas Pendidikan. Ya. Jadi tadi kan sudah dengar bahwa Dinas Kebudayaan itu tidak memiliki anggaran untuk membackup acara-acara atau budaya ini, kan? Jadi yang ingin ditanyakan, kalau seandainya tidak ada dana, apakah memang tidak bisa dilakukan budaya? Maksudnya? Kalau tidak ada dana? Kita kan ada bisa memberikan semacam seminar seperti ini, kan? Atau dari Dinas Kebudayaan itu memiliki satu konsep pelestarian kebudayaan yang tidak memakan terlalu banyak biaya, mungkin ada. Ya. Atau begini Pak, jangan apa? Jadi teman-teman aktivis kebudayaan, mohon maaf kami melihat di Dinas Kebudayaan itu terkesan tidak peduli dengan budaya itu, terkesan Pak ya. Ya betul. Nah, tidak peduli dengan budaya itu. Ya, saya lihat seperti itu. Saya kan baru nih, Ya. baru saya lihat ada beberapa poin. Artinya di Dinas Kebudayaan itu hanya memperhatikan ada dana atau enggak. Kan itu pikiran. Kalau ada dana kita bergerak, kalau tidak enggak. Kan itu bahasanya. Itu bahasa yang sama dia seperti ini. Saya sangat paham. Ada sanggar-sanggar di Aceh Selatan, katakanlah sanggar debus, gitu ya. Saya rasa di sini ada juga Pak ya, sanggar debus disebutkan. Mereka tidak ada dana, mereka mau bersedia tampil. Gitu. Sanggar manapun ya, tidak hanya debus nih, yang teringat saya debus. Mereka tidak ada anggaran apapun, mereka bisa berkembang. Asal yang penting tampil, kan itu dia. Nah, nggak perlu dana, penting tampil. Sama dengan sanggar-sanggar yang lain. Saya sanggar ada di Klutin-Klutin, sanggar tari, macam-macam. Mereka nggak perlu dana, yang mereka perlu adalah tampil. Nah, itu. Misalnya ada acara kenduri, ya kan? Mereka tidak perlu dana besar sekali tampil sekian juta, nggak perlu. Yang penting mereka tampil, tapi itu tidak ada. Betul kan? Nah itu. Makanya dikatakan bahwa ketidakpedulian itu bukan karena kami tidak apa budaya, tidak ada budaya. Saya sendiri sangat miris ya. Saya juga dari nol nih masalah budaya ya, masalah budaya dari nol. Walaupun ada sisa-sisa ilmu waktu mahasiswa. Jadi kenapa ya budaya seperti ini? Bukan hanya Aceh Selatan. 2 minggu yang lalu, saya katakan tadi pertemuan dengan seluruh kepala dinas. Kebetulan saya mewakili kepala dinas di Melabu. Pernyataannya sama. Saya pikir Aceh Selatan, apakah ini hanya terjadi di Aceh Selatan? Tidak. Hanya terjadi hampir seluruh Aceh. Contoh.
Di Taman Makam Pahlawan itu ada juru kuncinya. Di taman-taman budaya misalnya di Trumon ada benteng Trumon. Di Pulau Selatan ada makam Cut Ali, makam Raja Angkasa, makam Raja Lelu. Ditambah di kampung masjid tua itu Pulau Kambing gitu. Itu ada juru kuncinya. Juru kunci itu dibayar oleh dinas pendidikan, oleh Pemda untuk honornya per bulan kan gitu ya. Ternyata tahunnya juga tidak ada. Biasanya mereka ada honor itu untuk membersihkan taman makamnya di Trumon itu ada honornya mereka, cuma tidak ada gitu. Gimana kita apakan? Tidak ada. Tapi karena mereka tetap ikhlas bekerja, bukan karena apa? Karena kita menghargai mereka. Itulah yang lagi diperjuangkan sekarang. Bagaimana sampai ke tingkat nasional? Nah itu kita akan berjuang seperti itu. Karena sudah mereka rasakan, tapi tahun ini tidak ada. Boleh tanya, pergi ke makam Cut Ali, tanya siapa juru kuncinya atau siapa yang tukang bersihkan. Ada nggak honornya? Nanti mereka katakan, ada nggak dulu honornya? Kenapa tahun ini tidak ada? Saya juga nggak tahu kenapa tidak ada. Nah, itu satu. Nah, masalah ketidakpedulian dan bagian kebudayaan ini itu bisa jadi satu faktor. Bisa jadi satu faktor karena pertama, katakanlah dananya tidak ada. Dananya tidak ada. Jadi dengan tidak ada dana ini, maka kami cari cara lain. Misalnya seperti ini. Ada cacat warisan budaya tak benda ini seperti yang disampaikan tadi, seperti pekerjaan ini kami inventarisir dulu agar tidak hilang gitu. Artinya seperti ini, setidak-tidaknya kami sangat berharap, terutama bagi mahasiswa macam tolong ditulis atau dalam bentuk skripsi. Karena kalau misalnya ada satu tulisan itu kalau nggak salah tesis ya, itu dari Universitas Syahkuala bagi jurusan PPKN. Mereka justru menulis, saya teringat ada hubungannya yang Yusuf tadi. Judulnya seperti ini. Saat nyusup itu kan ada namanya kalau bahasa kami itu dinamo ya, kalau untuk perempuan itu mahar gitu. Bagaimana menetapkan suatu mahar itu bagi seorang laki-laki melamar seorang perempuan? Nah di situ dibahas hanya mahar satu tesis. Saya baca itu. Bayangkan berapa banyak yang ada itu. Dan ada juga tulisan masalah ini hanya sebatas tulisan seperti tulisan ya. Kalau ditulis misalnya seperti ini, kalau kami di Tapatuan, saya Tapatuan, itu cara ngusir harimau ya, cara ngusir itu ditulis oleh orang luar. Dalam ini orang Langsa ya, guru SMK Langsa yang di S2 ini dan dia tulis itu. Waktu dia tulis, saya baca yang tangan nih, tidak ada data-data angka-angka, tidak ada. Jadi proses pengusiran harimau masuk ke kampung itu ditulis, dibaca marifannya, ditulis marifannya adalah dalam bahasa Jawa